Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini, di hari Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya yang akan menolong kita. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Tuhan Allah menolong kami melewati malam saat kami istirahat dalam kelelahan, dalam kelemahan. Tuhan telah memulihkan kami. Terima kasih banyak, kekuatan baru di hari yang baru. Dalam kasih setiamu kami selalu kau pegang, dalam kasih setiamu kami selalu kau pelihara dan kau topang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah hidup kami dengan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perikop dari Yeremia pasal yang ke-16. Saya akan membacakan beberapa bagian untuk kita renungkan hari ini. Dari Yeremia pasal yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai nanti dengan ayatnya yang ke-18. Yeremia pasal 16. Saya akan bacakan di ayat yang ke-13. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari segala celah-celah bukit. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Ayat yang ke-21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian perikop yang kita bersama-sama dengarkan adalah satu bagian sebenarnya dari Yeremia pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saya membacakan beberapa ayat saja yang akan menolong kita bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah dan memperhatikan teguran-teguran Tuhan. Tuhan masih menyatakan firman-Nya bagi bangsa Yehuda yang ada di kota Yerusalem dan segenap bangsa Yehuda di wilayah kerajaannya. Bangsa Yehuda hidup di dalam kedegilan hati mereka di dalam ayat yang ke-12. Masing-masing mengikuti kedegilan hati mereka yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Perikop yang tadi kita dengarkan berbicara tentang bagaimana Allah akan menghukum mereka dari kejahatan dosa yang telah mereka lakukan. Dan yang kedua, Tuhan juga akan memberikan pemulihan bagi setiap mereka. Bagian ini mengingatkan dan menjelaskan kembali kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita mengerti kekuasaan Tuhan. Maka Tuhan katakan, sebab itu ketahuilah,
Aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku memberitahukan kepada mereka kekuasaanku, keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memiliki kekuasaan dan keperkasaan dan kekuasaan. Bapak Ibu Saudara, kita bersama belajar mengerti, mengenal, memahami keperkasaan dan kekuasaan Tuhan atas umatnya. Kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dinyatakan dalam kemahatauannya. Tuhan berkuasa melihat, memiliki kuasa mengamat-amati segala tingkah laku kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Dalam kekuasaannya Tuhan mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita andalkan, apa yang kita ikuti. Keinginan hati kita atau keinginan hatinya Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mengerti karena Dia Maha Kuasa. Berkuasa untuk memperhatikan, memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Allah itu tidak ada yang lolos dari penglihatannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan telah mengingatkan Yeremia di dalam kehidupan umat Yehuda yang berdosa itu, agar Yeremia memperhatikan panggilannya untuk memberitakan kebenaran, dan sampai dikatakan oleh Tuhan, jangan kamu menikah, jangan kamu punya anak, karena kehidupan rumah tangga bangsa Israel, orang-orang Yehuda, orang-orang yang ada di Yerusalem, tidak menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat di mana memuliakan Tuhan. Rumah tangga mereka, kehidupan rumah tangga, bagaimana mereka membawa anak-anak mereka dalam iman, akhirnya membawa mereka juga hidup dalam kehancuran. Anak-anak mereka hidup sesuka hatinya. Anak-anak mereka hidup menyembah berhala. Anak-anak mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Maka Tuhan katakan kepada Yeremia, jangan menikah, jangan mengambil istri. Ini bukan berarti kita tidak boleh menikah, Bapak Ibu Saudara, tapi mau mengingatkan betapa dosa itu juga bertumbuh di tengah-tengah keluarga orang-orang Yehuda. Maka Tuhan mengingatkan dengan tegas, dengan jelas, bagaimana keluarga atau rumah tangga lebih baik tidak usah dibentuk daripada rumah tangga itu menjadi tempat bertumbuhnya dosa. Daripada akan membawa anak-anak mereka hidup dalam penghukuman, dalam kematian yang mengerikan yang Tuhan sampaikan. Mereka akan mengalami maut, mereka akan mengalami penyakit yang mematikan. Itu terjadi di dalam rumah tangga. Ini menjadi pelajaran buat kita, buat saya dan Bapak Ibu Saudara, kembali mengoreksi diri kita. Sampai saat ini, di mana keadaan posisi rumah tangga kita? Apakah rumah tangga kita menjadi tempat bertumbuhnya iman kepada Tuhan? Apakah keluarga-keluarga Kristen menjadi tempat di mana anak-anak mengetahui tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Perkasa? Apakah anak-anak kita bertumbuh dalam dewa-dewa mereka, dalam pengenalan yang dalam akan gadget, akan teknologi, tetapi tidak memiliki pengenalan dan pengetahuan yang handal akan Tuhan? Sangat rendah sekali. Apa manfaatnya? Tuhan membangun rumah tangga untuk mempermuliakan namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya dan kemahakuasaannya di tengah-tengah rumah tangga. Tapi jika ada keluarga, orang tua yang tidak membesarkan anaknya, tidak mengasuh anaknya, orang tua memberi fasilitas, iya, tapi orang tua tidak membawa anaknya untuk mengenal Tuhan. Orang tua membawa anaknya untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang tua membawa anak-anak melihat dan merasakan betapa kekayaan, betapa uang itu hal yang harus dikejar, yang harus dimiliki supaya keinginan mereka dapat terpenuhi. Rumah tangga dan keluarga tidak lagi menjadi tempat di mana Kristus
diperkenalkan, kemahakuasaannya diberitahukan. Perhatikan bagaimana akhirnya bangsa Yehuda akan dibuang ke tanah utara, dicerai beraikan, sehingga Tuhan tidak lagi disebut Tuhan yang melepaskan mereka dari Mesir, tapi Tuhan yang menolong mereka, membawa mereka kembali dari tanah utara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali kepada panggilan Allah untuk kehidupan keluarga Kristen. Mari kita kembali ke dalam panggilan Allah, di mana saya dan Bapak Ibu Saudara secara pribadi harus hidup mendengarkan suara Tuhan, menjadikan rumah, tempat tinggal kita, keluarga kita, tempat menyembah Allah, bukan tempat mendirikan dewa-dewa asing, tempat mendirikan, tempat kita menikmati kebersamaan dengan berhala-berhala di zaman modern ini. Mari kita bersama hari ini, lepaskanlah berhalamu. Saat kita beribadah, saat kita menjalani hari-hari ke depan, lepaskanlah berhalamu. Saya menegaskan Bapak Ibu Saudara, seperti yang Alkitab katakan, engkau masuk ke dalam rumah Tuhan membawa berhalamu. Saat firman Tuhan disampaikan, yang engkau perhatikan berhalamu. Saat engkau harusnya memuji Tuhan, engkau memberikan pujian yang sangat minim, yang bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara yang nyanyi hanya pemimpin pujian dan singersnya, dan pemain musik yang main musik. Bahkan pemain musik hanya sibuk dengan bagian apa yang harus dilakukan, sehingga tidak menggunakan permainan musiknya untuk menyembah Tuhan. Pemain musik hanya memainkan musik, tapi sesudah itu mereka akan main game bersama. Mereka akan memperhatikan berhalanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita perhatikan, karena Tuhan memberitahukan, ketahuilah, aku sekali ini memberitahukan lagi supaya engkau tahu, aku akan menunjukkan kekuasaanku dan keperkasaan. Tuhan menolong memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menyembah Allah. Tanggalkanlah berhala-berhala kita, dan mari kita hanya mengarahkan hati kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami dan memberkati kami untuk melayani Tuhan, untuk beribadah dengan sungguh. Ampunilah kami kalau kami tidak menggunakan keluarga kami sebagai tempat kami memperkenalkan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dan keperkasaan Tuhan. Tapi rumah tangga kami hanya menjadi bagian sebuah tempat tinggal kami bersama saja. Tuhan, tolonglah kami membangun keluarga Kristen hidup di dalam iman dan ibadah hanya kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.